Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Sehona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah, ini jarang muncul ini. Tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Misbah Visa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, dan semoga teman-teman diberi kesehatan, kesuksesan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Gus Ali Yusuf ya. Jadi ini ada ceramah dari Gus Ali Yusuf. Ayo teman-teman bisa nonton bersama-sama, membahas tentang masalah berdirinya bangsa Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya bangsa Indonesia dan Nahdlatul Ulama yang dibahas ya teman-teman. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib, nah ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya. Kalau tidak ada para habaib, katanya kita ini masih menyembah pohon. Sejak kapan orang Nusantara ini nyembah pohon? Apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa Sang Hyang Esa itu ada? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu. Ketauhidan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara. Maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum Wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau-beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670-an. Bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ke tanah Jawa ini diterima oleh Ratu Sima itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini sejarah. Adapun untuk kevalidasiannya, untuk kevalitannya, untuk kebenaran hakikinya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh
bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun, tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan. Yang bisa itu disempurnakan. Buktinya apa? Kalau kita berbicara 670-an Masehi, mungkin itu jauh dari nalar, dari daya ingat kita, dari daya fikir kita. Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia, karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum, adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Sehona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah, ini jarang muncul ini, tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau bangsa ini, berdirinya bangsa ini, kedaulatan bangsa ini dibuat main-main, ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba. Tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kiai Burhan, Kiai Kahar, pendiri embrio Nahdlatul Ulama. Tapi melalui data, catatan yang sezaman. Nah ini kemana-mana ini nanti. Ini sejaman ini. Sejarahnya Kiai Burhan diambil menantu oleh Kiai Kahar, dinikahkan dengan putrinya Kiai Kahar yang bernama Ibu Nyai Khadijah. Di sini tertulis, bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau Kiai Burhan adalah pendiri dari embrio Nahdlatul Ulama, bahkan beliau adalah bendahara dari Nahdlatul Ulama yang pertama. Loh, ini data, bukan masalah cinta dan benci. Kalau
Kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu, dibantu oleh klan tertentu, datanya harus berbicara. Kita buka datanya. 1926 dideklarasikan sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Siapa pemberi nama Nahdlatul Ulama? Nah ini pemberi nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Alwi. Apakah kita tidak boleh kalau membicarakan Kiai Haji Mas Alwi? Wajib. Jasa beliau terhadap negeri ini, terhadap perkembangan pendidikan. Beliau juga ikut mendirikan Jamiah Takmirul Masajid, Jamiah Pesantren Nahdlatul Waton. Loh, ini jauh sebelum NU berdiri. Nah, ini by data. Kemudian ada klan tertentu, mereka menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan atas restu para habaib. Sebentar dulu. Karena santri-santri pada saat ini sudah pinter-pinter mencari data. Sudah pinter mencari data. Saya peringatkan, sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, jangan ke Jakarta. Datang ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada di situ, ada di Surabaya. Dengan lantaran apa? Nahdlatul Ulama ini kenapa kok harus berdiri? Padahal pada saat itu Mbak Yai Hasan Gipo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI. SDI ini adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhuti, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Mbah Wahab Hasbullah, juga termasuk Mbah Yai Hasan Gipo. Loh, ini loh sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kiai Hasan Gipo, Kiai Kahar menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda. Kiai Toro Muntoha bergerak di akar rumput secara kultur, menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani. Loh, ini orang Madura harus paham. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita? Kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh Belanda? Karena ada fatwa dari imigran-imigran itu. Ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data. Jadi tidak ngawur. Urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian. Urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abu Yamama Armin di Mekah dan Madinah? Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat.
Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab. Kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu. Dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak, itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak si A berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, nah ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara. Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad. Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari sadarlah, kita adalah bangsa yang memiliki satu tujuan kita apa? Gemah ripah loh jinawi. Makanya dari buku, dari data-data yang ada di sini, ini sekarang bermunculan sejarahnya Mbak Yai Hasan Gipo, Mbak Yai Kahar, Mbak Yai Burhan, sejarahnya Kiai Mas Mansur. Berbicara tentang sejarahnya Kiai Mas Mansur saja, kita kadang-kadang mohon maaf, kita meremehkan Kiai Mas Mansur, katanya dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena mengikuti faham sesuatu dari negeri lain. Ini kalau mau ditelusuri, kalau kita mau mentelusuri sejarahnya Kiai Haji Mas Mansur, enggak cukup satu malam menceritakan sejarahnya Kiai Mas Mansur. Kenapa Kiai Mas Mansur itu makamnya ada di Ampel? Karena Kiai Mas Mansur merupakan salah satu keturunan Sunan Ampel. Ayah beliau bernama Kiai Marzuki, ini berteman baik dengan Kiai Darwis, pendiri Muhammadiyah. Maka ketika Nahdlatul Wathon sampai nanti pada ke Matla'ul Anwar ini, jadi Matla'ul Anwar ini merupakan komponen dari Madrasah Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon pada saat itu berkembang pesat, bukan hanya di Jawa Timur, tapi sampai ke ujung Pulau Jawa di Pandeglang sana. Nah, ini sampai di Banten. Ini keperannya Nahdlatul Wathon. Ini sejarah yang harus kita ceritakan dengan kevalidasian dan berdasarkan data. Sungguh sangat rugi kalau orang yang mengaku NU, orang yang ber-NU, orang yang khidmat di NU, orang yang menjadi warga NU tidak paham dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak paham dengan sejarah berdirinya Indonesia. Ini kan semuanya gara-gara Kiai Gondrong ini. Sejarah muassis diut nggak bisa diungkap semuanya, diungkap satu-satu. Nggak ada
kiai yang pada saat itu, pada saat ini untuk menghaulkan Kiai Hasan Gipo. Saya diperintahkan oleh Kiai Gondrong yang katanya Kiai Tobol katanya itu. Kamu yang ngomong, kamu yang melebeli Abuya Gufron dengan Kiai Tobol. Nih, saya mau kasih tahu. Munculnya Duria-duria muassis Nahdlatul Ulama itu berangkat dari beliau Kiai Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, karena beliau yang menerima amanah dari Gus Dur, beliau yang menerima amanah dari Gus Maksum, beliau yang menerima amanah dari Gus Mi, beliau yang menerima amanah dari Kang Ayib Buntet Cirebon. Makanya penting untuk diangkat para muassis ini, karena karakter-karakter dari muassis sudah mulai dilupakan oleh siapa? Baik oleh penghikmat NU maupun oleh pengurus NU. Lah, ini jangan katakan kita ini menyerang NU, bukan. Bukan kita tidak senang dengan pengurus NU, tidak. Kemarin ada yang membuat lini, ada yang membuat link geruduk PBNU. Saya orang pertama yang mencari siapa yang membuat link seperti ini. Kalau kita tidak senang dengan salah satu kiai yang menjadi pengurus di PBNU, jangan kamu geruduk PBNU-nya. Saya siap menjadi taruhannya. Kamu pikir mudah untuk mengemban amanah Nahdlatul Ulama? Sulit. Maka daripada itu Abuya Gufron tidak pernah menginginkan menjadi pengurus struktur NU. Diangkat Kiai Hasan Gipo, diangkat Kiai Hasan Gipo, yang muncul Kiai Mas Alwi. Diangkat Kiai Mas Alwi, yang muncul Kiai Burhan. Mau dibantah, bantah, silakan bantah. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 26 Kiai Hisni, putra dari Kiai Umar, cucu dari Mbak Burhan, cucu dari Mbak Kahar, mengadakan haul muassis Nahdlatul Ulama di Gresik. Alhamdulillah banyak yang datang, banyak yang hadir. Kalau pengurus PBNU yang saya lihat yang hadir cuma satu, hanya Kiai Miftahul Akhyar. Ketua Tanfidianya nggak muncul. Mungkin sudah cukup diwakililah oleh Rois Amnya, kan begitu? Sudah, alhamdulillah ada respon. Dan ini kita akan bangkitkan perjuangan, kan kita akan bangkitkan tekad-tekad perjuangan dari para muassis NU melalui embrio-embrio NU. Insya Allah kita akan jadikan Ampel Denta sebagai sentral dari peradaban Islam dunia. Karena peradaban Islam di akhir zaman ini berangkat dari Wali Songo, sesepuh Wali Songo, Sunan Ampel. Makanya ketika saya menerima tugas dari beliau Abuya Gufron, alhamdulillah saya tenang-tenang saja, karena yang akan bangun itu nggak mungkin saya yang akan bangun. Mbak Sunan Ampel nggak mungkin pakai uang saya, nggak mungkin pakai uang sampean. Mbak Sunan Ampel pasti akan pakai uangnya sendiri. Loh, ini loh. Nanti kita akan bangun di sana, mulai dari Taswirul Afkar, SDA, Serikat Dagang Ampel, Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Waton, Jam'iyah Pesantren, Jam'iyah Tahlil, Takmirul Masajid. Kita akan kembangkan nanti di sana. Kita akan panggil semua keturunan-keturunan dari para Wali Songo. Nah, tapi mohon maaf, kami tidak mencari panggilan cucu Nabi Muhammad. Mohon maaf, tidak. Kami tidak pengen dipanggil Sayyid Sarip. Wong kami ini hanya debu. Nggak pingin, nggak ada.
dalam angan-angan kami untuk menjadi orang yang diakui, di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Masa di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, kemudian kerjaannya menganiaya? Banyak kan orang-orang yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, dia punya murid malah dihajar. Sing genah po kan untung, alhamdulillah. Saya mohon tak langkong dak sedayana tretan-tretan Madura. Kita harus melek sejarah. Kuleban sampean nikah Bamban Lambak dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa ada di Indonesia? Kenapa kok Belanda ini bisa bertengger, bisa bertahan di Indonesia? Karena Belanda memiliki siasat dengan mendatangkan klan tertentu, dijadikan, dinobatkan menjadi cucu Nabi Muhammad untuk memadamkan semangat perjuangan para kiai-kiai Nusantara. Loh, aneh kesampean cok salah kaprah tretan. Sampean biku lenekah bakal iat tua kelaban reng lain kengae tretan Madura toreh kengae peristiwa yang ada di Kalimantan, peristiwa 1909 itu loh di Kalimantan Barat, peristiwa yang di Kalimantan Tengah. Tidak ada satu klan dari mereka yang membela orang Madura. Mak beda reng Madura acara ke abela, ada orang selalu abela reng Madura. Siapa yang membela orang Madura? Orang Madura sendiri. Cuma mohon maaf, beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau bergerilya. Sekarang ada orang Madura siap perang dengan orang Jawa. Madura itu asalnya dari Jawa. Kita orang Indonesia harus bersatu. Kami tidak mengkoreksi nasabnya. Mari kita belajar sejarah. Kakek nenek moyang mereka siapa? Siapa yang mendatangkan mereka ke sini? Didatangkannya untuk apa? Banyak kiai-kiai yang menjadi korban dari fatwa-fatwa mereka. Masya Allah, ini memang pemerintah harus turun tangan. Pemerintah memang harus turun tangan. Kalau pemerintah sudah turun tangan, fa insya Allah selesai. Jangan dibiarkan. Saya Gus pernah dipanggil oleh seorang tokoh. Kenapa kok menyebut kiai-kiai bermain aman? Saya jelaskan. Yang saya maksud kiai-kiai bermain aman ini, anaknya tengkar dengan anak tetangga, anaknya berantem dengan anak orang lain. Ini jangan dibiarkan. Kalau tidak bisa dinasihati, dikonfirmasi, dipertemukan kedua belah pihak, dimediasi apa penyebabnya, solusinya bagaimana. Ketika ada ilmuwan yang menyatakan dengan DNA haram, tapi sebelum itu harus tes DNA, kan repot. Dan alhamdulillah banyak kiai-kiai yang sudah mau tes DNA. Nggak tahu itu DNA-nya ke siapa.
Yang penting sudah ada tercatat 100 lebih sudah kiai-kiai yang mendaftar tes DNA ini. Loh, kiai-kiai loh berani tes DNA, bukan ingin diakui menjadi cucunya J1. Biar tahu saudaranya ada di mana. Lah ini loh. Karena J1 dengan FGC 10.500 itu harus sama-sama positif. Nah, mohon maaf, saya bukan ahli DNA, tapi ini pembelajaran rumusan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan DNA. Nah, ini berarti kan berdasarkan riset dan berdasarkan data. Masya Allah, kalau kita dibilang benci dengan mereka, benci dengan klan tertentu. Tadi asar ada yang meninggal, kita tidak pernah tanya dia orang Indonesia, dia orang Jawa, dia orang Ambon, apa orang Arab. Tetap aja kita akan seperti itu. Datang kita menggotong, kita minimal ikut mendoakan. Tidak ada kebencian. Jangan pandang ini kebencian, tapi pandang ini adalah sebuah kasanah keilmuan. Kalau memang ini benar secara data, benar secara kromosom, benar secara DNA, why not? Kenapa harus takut? Ada lagi orang yang mengatakan bahwasanya NU itu menjadi penghalang. NU menjadi penghalang katanya. Di antaranya tokoh-tokohnya itu ada lagi yang ngomong tuh di YouTube itu. Inisial F itu. Asal main comot. Dibilang lagi yang gateli. Nah, ono sing gateli. Ada putranya kiai ngomong Kiai Hasan Gipo nggak bisa ngaji. Coba. Saya kan sudah minta maaf, tapi ucapan yang seperti ini itu ucapan, mohon maaf ya, itu ucapan orang yang tidak tahu badan candeng Madura, tidak tahu sopan santun. Bahasan Gipo, kamu katakan tidak bisa ngaji, tapi kamu bisa tidak seperti Kiai Hasan Gipo, mendirikan Serikat Dagang Ampel, Jam'iyah Tahlil, Takmirul Masajid, mendirikan Nahdlatul Wathon. Bukan hanya sekedar mendirikan, keluar sak dana-dananya. Ini kok ada kader NU yang mengatakan demikian. Lah ini kiai-kiai NU kok diem? Mohon maaf, karena yang diremehkan ini adalah seorang ketua Tanfidiyah. Bahkan menurut kisah dari keluarganya, beliau ini Kiai Hasan Gipo ketika wafatnya Kiai Hasan Gipo, tidak ada seorang kiai pun yang berani menyolatkan jenazah beliau itu kecuali Mbah Hasyim Asy'ari, dan tidak ada yang berani menggantikan posisi beliau selaku ketua Tanfidiyah pada saat itu kecuali Mbah Hasyim Asy'ari. Itu siapa kok cerita muassis? Apakah keturunan muassis? Menceritakan kepahlawanan, menceritakan perjuangan leluhur. Apakah harus menunggu menjadi duriyahnya dulu? Bisa saja saya menjadi duriyah muassis, bisa. Aku kawin po ambil keturunan nih. Iso. Tapi menceritakan kebenaran yang sudah dibelok-belokkan, ini butuh keberanian. Tapi keberanian bukan nekat, bukan ngawur, juga sesuai data. Loh, sampean kalau mau bantah data ini, bantah sama Mbak Yai Umar Burhan, bantah sama Yai Burhan. Harapan kami
kepada seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini harapan, bukan memerintah, bukan, harapan kami. Kenapa Abuya Ghufran Al-Bantani mengangkat sejarah Kiai Hasan Gipo, muncul Kiai Mas Alwi, muncul Kiai Abdul Halim Lui Munding, muncul sejarahnya Mbah Burhan. Harapan kami kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang sedang menjabat di PBNU, referensikan kepada negara untuk mengangkat seluruh muassis NU menjadi pahlawan nasional dan pahlawan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Gus Ali Yusuf ya, yang mana ceramahnya itu sangat cetar, membara, berapi-api ceramahnya ya, membahas tentang masalah bangsa Indonesia dan Nahdlatul Ulama ya. Jadi menurut Gus Yusuf, Indonesia ini bukan, dan Nahdlatul Ulama bukan karena Habib Klan Balawi ya, karena ada yang mengaku-ngaku Indonesia kalau tidak ada Habaib tidak mengenal Islam gitu ya, ada yang menyatakan seperti itu. Dan ini ada video dari Gus Ali Yusuf mengatakan ya bukan seperti itu, bukan seperti itu ya teman-teman, karena ya termasuk ulama ya, pendirian Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Ulama itu ada yang mengklaim juga dari Klan Ba'lawi ini yang mengklaim ya. Jadi sama Gus Ali Yusuf ini diluruskan bahwasanya di situ tidak ada nama-nama Klan Ba'lawi, itu tidak ada ya teman-teman. Jadi diluruskan oleh Gus Ali Yusuf bahwa pendiri NU itu termasuk Hasyim Asy'ari, ada tadi juga disebutkan ada bendaharanya itu siapa katanya ya. Jadi tidak ada karena orang-orang itu banyak sekarang ini membelokkan sejarah, termasuk sejarah kemerdekaan, sejarahnya NU banyak yang dibelokkan oleh orang yang tak bertanggung jawab, yaitu dari golongannya kaum Ba'lawi ini ya teman-teman, yang membelokkan sejarah ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan dijadikan pembelajaran ya. Terima kasih. Dan apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.